Pukul 1 dini hari, Liora baru benar-benar dilepaskan Ehsan. Pria itu seakan tidak pernah puas mengeksplor seluruh tubuh Liora. Bahkan kini dada dan punggung Liora penuh tanda cinta. Ehsan sungguh gambaran seorang pria sejati. Capek, ya, Bu. Banget, Mas. Itu ku sampai perih, ih. Ehsan hanya meringis mendengar keluhan istrinya. Ia menarik tubuh polos istrinya. Atribut baju dinas Liora telah tanggal setelah permainan kedua. Maaf, ya, Bu. Habisnya kamu enak banget. Memang aku kue. Enak, ketus Liora. Ehsan terkekeh. Kamu lebih dari sebuah kue. Kamu itu surga duniaku, Bu. Lambemu, Mas. Nek ngombal wasis. Mulutmu, Mas. Kalau ngombal lancar. Lambeku, seksi. Buktinya kamu enggak pernah nolak pas aku cium. Kini giliran Liora yang tertawa. Dia suka suaminya begitu pengertian dan perhatian, tanpa perlu ia mengatakan apa inginnya. Ehsan bahkan sering mengajak pillow talk after S**. Bu, jangan nangis lagi, ya. Aku enggak bisa lihat kamu meneteskan air mata. Kalau ada suatu hal yang mengganggumu, kamu bilang aja sama aku. Aku pasti akan melakukan semua yang terbaik buat kamu. Mas, aku tahu kamu pasti akan memberikan yang terbaik buat aku, tapi untuk tidak menangis saat mengingat kenangan buruk itu aku masih belum sekuat itu. Kakek dan nenekku orang-orang baik, tapi hanya karena miskin semua orang menyepelekan mereka berdua. Bahkan sampai saat nenekku meninggal. Orang yang datang tidak ada separuh dari warga desa. Mereka keterlaluan, Mas. Oke, sudah, ya. Semua pasti akan ada karmanya bagi mereka. Sekarang istirahat, dulu, yuk. Aku mau mandi, mau nyusuin Kimora dulu. Ada stok ASI kan di pendingin. Aku malas memanasinya, Mas. Kamu istirahat saja. Biar aku yang panasin susunya. Besok Mama dan Papa pulang. Ya, Mas. Liora meremajamkan matanya. Ehsan masih dengan posisi yang sama sambil menepuk-nepuk pan Liora seperti bayi. Setelah memastikan istrinya tertidur, Ehsan bangun dari tidurnya dan mengambil ASI di pendingin dan lalu memanaskannya. Dia menatap istrinya yang meringkuk dengan tatapan iba. Kasihan kamu, Bu. Keesokan harinya, Ehsan, Liora, dan Kimora bersiap menjemput kedua orang tua Ehsan di bandara. Meski awalnya Pak Satya dan Mama Kinar menolak, tapi rupanya rayuan Liora mampu membuat kedua orang tua Ehsan luluh. Percakapan di telepon. Enggak usah jemput, ada Darsa. Biar Papa suruh Darsa saja. Ya sudah, kalau gitu. Ehsan tidak melanjutkan ucapannya karena Liora memberi isyarat ingin berbicara dengan Papa Ehsan. Pah, ini Lili mau ngomong. Ehsan menyerahkan ponselnya pada sang istri. Biar kita jemput aja, ya, Pah. Seumur-umur Lili belum pernah lihat bandara. Meskipun ucapan Liora hanya karena sebatas dia ingin membujuk kedua orang tua Ehsan, tapi Ehsan yang mendengarnya merasa miris sekali. Ya, sudah kalau begitu, sebentar lagi pesawat take off. 2 jam lagi kalian jemput kami. Ya, Pah. Percakapan N. Liora tersenyum senang karena berhasil membujuk papa mertuanya. Ehsan ikut tersenyum meskipun hatinya menatap getir. Kelakuan Liora yang terkadang terlalu polos membuat Ehsan sering merasa menikahi bocah. Yang membuat Liora tampak dewasa di mata Ehsan hanya caranya saat mengusir para pelakor itu saja. Ehsan merasa bersyukur menikah dengan Liora. 2 jam lagi, Mas, kata Liora masih dengan senyum yang merekah. Ehsan mengangguk sembari mengusap puncak kepala Liora. Kini keluarga kecil Ehsan telah tiba di bandara. Mereka menunggu di pintu kedatangan. Mas, aku haus. Ya sudah, kamu tunggu di sini dulu. Aku belikan minum. Liora mengangguk, ia mendekap tubuh baby Kimora yang saat ini terjaga. Tak lama, terdengar suara seorang perempuan yang menginformasikan pesawat telah mendarat.
Liora tampak bersemangat, dia berdiri menunggu kedua mertuanya. Mah. Pah. Liora melonjak dengan tangan yang melambai-lambai. Mama Kinar tersenyum melihat tingkah menantunya itu. Jangan lompat-lompat kamu, nanti jatuh. Ehsan mana? Beli minum, Mah. Liora meringis mendapat teguran dari Mama Kinar. Keduanya berjalan beriringan, sementara Pak Satya sedang mendorong dua koper besar miliknya dan sang istri. Ehsan memeluk ibunya sesaat dan lalu memeluk papanya. Bagaimana liburan kalian? Mengasihkan. Kamu bawa Liora liburan sana. Jangan bikin malu papa dan mama. Masak mertuanya tiap bulan keluar liburan naik pesawat, menantunya lihat bandara baru sekali ini. Nanti orang pikir kamu suami yang pelit sama istri. Nantilah, Mah. Kimora biar rada gede dulu. Ehsan lalu menatap istrinya. Masih sabar nungguin kan, Bu? Liora hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Ia merasa bersalah karena membuat suaminya justru mendapat omelan dari mamanya. Satu keluarga itu akhirnya pergi meninggalkan area Bandara Adi Sumarmo. Mereka sempat mampir makan ke sebuah warung bakso langganan mereka yang ada di daerah Colomadu. Usai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Berkali-kali Ehsan mendapatkan omelan ibunya. Wanita yang telah melahirkan Ehsan itu menyarankan Ehsan untuk sering mengajak Liora liburan. Setibanya di rumah, Liora mengusap bahu suaminya. Senyumnya mengembang, maaf ya, Mas. Gara-gara aku, Mas Ehsan diomeli Mama. Ehsan membalas senyum istrinya dan lalu menangkup kedua pipi Liora. Enggak apa-apa, kalau enggak begitu aku enggak bakal punya ide bagus. Aku mau ajak kamu honeymoon ke Bali. Honeymoon. Ya, bulan madu. Aku, kamu, dan Kimora. Gimana? Aku terserah kamu aja, Mas. Oh ya, Bu. Pokoknya kamu kalau kemana-mana harus sama aku. Kalau enggak sama aku, kamu bawa Kimora, ya, kata Ehsan melepas tangkupan tangannya. Liora kembali mengernyit bingung. Memang aku mau kemana? Ya kalau kamu keluar rumah, Bu. Harus sama aku atau kalau enggak sama Kimora. Biar orang tahu kalau kamu udah punya suami dan anak. Kamu keluar kalau enggak gendong Kimora pasti pada ngira kamu cewek single. Badan kamu enggak melar abis melahirkan. Ya mau gimana, udah dari sananya, loh, Mas. Olahraga siang, yuk, Bu. Emoh, jawab Liora singkat sembari tersenyum menggoda. Wanita itu naik ke kamar dengan masih menggendong Kimora. Liora merasa sedang diposesifi oleh suaminya. Biasanya Ehsan tidak pernah rewel tentang hal-hal seperti ini. Liora meletakkan Kimora di atas ranjangnya dan mengambil baju ganti untuk bayi itu. Tanpa diduga, bayi itu berguling dan tengkurap sambil berceloteh. Anak ibu sudah bisa tengkurap sendiri. Liora berjalan mendekati ranjang. Tak berselang lama Ehsan masuk dengan wajah cemberut. Namun, detik berikutnya ia tersenyum melihat putrinya mencoba mengangkat kepala. Itu Kimora tengkurap sendiri. Ya, Mas. Kalau udah gini, nanti enggak berasa ngerti-ngerti dia bisa jalan. Kalau dia bisa jalan, kamu tak hamili aja gimana? Pokoknya soal membagi perhatian dan kasih sayang, Mas sangat yakin kita bisa. Nanti Mina biar jadi pengasuhnya Kimora. Terus nanti kita cari pembantu pengganti. Iya, aku terserah Bapak Kim aja enaknya gimana. Cetak yang banyak juga boleh. Serius kamu, Bu? Ehsan duduk di belakang istrinya dan mendekap tubuh sang istri dengan erat. Serius, Pak. Asal kamu beneran janji kalau kamu bisa adil memperlakukan anak-anak kita. Aku enggak mau satu dan yang lain merasa kurang kasih sayang, kurang perhatian. Beres, Bu Kim, ujar Ehsan sembari memijat lembut dada istrinya. Kimora biar tidur dulu. Jangan begini. Di tengah keintiman mereka, Kimora menangis karena lelah dengan posisi tengkurapnya. Aduh, kayaknya dia nanti cemburuan kayak bapaknya deh, ujar Liora sembari membalikkan tubuh Kimora.
Nyindir. Ehsan meremas pantat istrinya yang sedang menungging membalik Kimora. Liora terkekeh saat melirik wajah suaminya kembali cemberut. Dimitri dan Bara sore harinya datang bertamu. Alis keduanya mengernyit heran melihat wajah Ehsan yang lain dari biasanya. Ehsan terlihat lebih manusiawi dengan senyum yang terus terbang dari bibirnya. Jiwa kepo mereka meronta-ronta. Aura pengantin baru emang beda, ya, Dim. Cerah kayak matahari. Ya, gue ampe silau liat gigi dia dari tadi, sahut Dimitri. Ehsan melempar bantal sofa ke wajah sahabatnya itu. Kasus Ardi sedang proses. Ada kemungkinan Liora akan dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Lo udah ngomong ke dia? Tanya Dimitri, kini pria itu memasang wajah serius. Ehsan menepuk dahinya. Aduh, aku lupa masalah kunyuk itu. Masalah sepenting ini malah kamu lupa. Pasti sekarang yang ada di otak kamu yang dangkal itu hanya seputaran selang asteris kangen, ujar Bara. Sitalan, lo. Namanya juga pengantin baru, jawab Ehsan. Tapi serius deh. Mending mulai sekarang kamu kasih tahu ke Liora. Kasih tahu apa, Mas? Liora yang tadinya hendak menitipkan Kimora pada suaminya langsung menyahut tatkala mendengar namanya disebut. Wajah ketiga pria itu menegang. Namun, Ehsan sebisa mungkin bersikap tenang. Bukan apa-apa, Bu. Ini soal honeymoon kita. Mereka mau kamu tahu dulu tempat-tempatnya. Ya, kan? Ehsan melempar tatapan matanya pada Dimitri dan Bara. Kedua sahabat Ehsan mengangguk berbarengan. Ya sudah, aku mau masak. Nitip Kimora dulu. Mas mau dimasakin apa? Bikin asem-asem daging, Bu. Buat ganti tenaga yang tadi siang kamu kuras. Lambemu, Mas. Mas. Liora melirik kesal pada suaminya. Kenapa bicara Saiful Asterisgar itu di depan sahabat-sahabatnya? Bikin malu saja. Ehsan terkekeh setiap mendengar Liora menggunakan bahasa daerah untuk mengatainya. Setelah Liora dipastikan tak lagi nampak, Ehsan menghembuskan napas lega. Hampir aja. Sumpah, lirikan mata bini lo bikin keder, ujar Bara. Ra. Lo lihat enggak bini Ehsan kok rada lain. Auratnya kayak singa betina ya. Makin bikin gemes. Sialan lo, seru Ehsan sembari melotot ke Dimitri. Ehsan tahu, Dimitri hanya bercanda, tapi ia juga merasa tidak nyaman dengan candaan Dimitri itu. Pokoknya secepatnya lo kasih tahu Liora sebelum nanti dia malah syok. Ya. Ketiga pria itu sama-sama terdiam dengan pemikiran masing-masing. Tak berapa lama, Liora datang. Mas, ayo makan dulu. Liora mengambil Kimora dari gendongan Ehsan. Biar aku yang gendong, kamu udah panggil mama dan papa. Udah, Mas. Aku mau nyusuin Kimora aja di kamar. Loh, kamu enggak makan? Enggak, Mas. Perutku agak enggak enak. Nanti kalau aku lapar aku bakalan makan. Kamu sakit? Enggak, Mas. Mungkin mau haid aja. Memang biasanya kayak gitu. Tanya Ehsan dengan raut wajah cemas. Liora mengangguk. Dimitri dan Bara sudah meninggalkan pasangan suami istri itu ke ruang makan. Mereka berdua tidak akan tahan dengan keromantisan pasangan itu. Ya sudah, buat istirahat dulu. Mas makan bentar. Liora mengangguk dan membawa baby Kimora ke atas. Ehsan masih menatap Liora dengan cemas. Dia pun segera menyusul kedua sahabatnya menuju ruang makan. Lili mana? Tanya Mama Kinar pada putranya. Ke kamar, Mah. Tadi dia ngeluh perutnya enggak enak. Sakit. Bukan kayaknya. Dia mau dapat, jadi gitu. Oh, nanti minta Mbona ambilkan bantalan kompres aja. Kamu tinggal isi pakai air hangat. Pasti sakit banget itu kalau dia sampai enggak mau makan. Semua sudah mengisi piring mereka dengan menu yang Liora masak. Wah, asem-asem dagingnya enak, ujar Bara. Iya, dia emang pinter masak, sahut Dimitri. Udah, berhenti memuji istri gue.
Cemburuannya makin akut, desis Dimitri. Usai mereka makan, Dimitri dan Bara pamit pulang. Ehsan mengantarkan mereka hingga depan pintu. Giliran udah kenyang pada pulang, loh. Dimitri dan Bara terbahak. Kita emang sengaja menunggu saat yang tepat. Alias saat-saat ada makan gratis, jawab Dimitri. Setelah kedua sahabatnya pulang, Ehsan naik ke kamarnya. Dia harus bicara mengenai Ardi pada Liora. Saat membuka pintu, hal pertama yang Ehsan lihat, Liora meringkuk di atas ranjang sembari memegangi perutnya. Bibirnya mendesis. Ehsan segera mendekati istrinya. Sayang, kamu kenapa? Perutku sakit, Mas. Barusan aku cek dan ternyata beneran haid. Sakit banget. Bukan karena tadi siang aku terlalu kenceng nyodoknya, kan? Wajah Ehsan benar-benar cemas, tapi tepukan Liora di lengannya membuat dia terkekeh. Wajah istrinya tampak kesal. Ngomongnya enggak pakai filter. Untung cuma berdua aja, protes Liora. Aku juga kira-kira, Bu, kalau mau ngomong mesum sama kamu. Masa iya di depan umum aku bicarain ini? Mas, sini tangannya. Liora menarik tangan Ehsan dan meletakkan tangan suaminya di balik kaos yang dia kenakan. Aku mau tidur sebentar. Mas tolong usapin perut aku. Ehsan tersenyum. Istrinya memang terlihat menggemaskan jika manja begini. Ehsan berharap Liora akan seperti ini terus. Manja kepadanya. Napas Liora terdengar teratur dan matanya terpejam. Ehsan menduga istrinya itu pastilah sudah terlelap. Ehsan masih terus mengusap perut sang istri dengan lembut. Bu, besok kalau ada panggilan dari polisi, kamu jangan takut, ya. Ada aku. Aku bakalan pastikan kamu aman. Kasus orang-orang itu harus segera masuk ke pengadilan. Kamu pasti akan sering berurusan dengan mereka karena kamu adalah korbannya, ujar Ehsan lirih nyaris suaranya seperti bisikan. Namun, karena posisi Ehsan begitu dekat dengan Liora, tentu saja wanita itu bisa mendengar ucapan suaminya. Aku enggak takut, Mas. Aku akan menghadapi mereka semuanya. Liora membuka mata dan menatap suaminya dalam. Kamu belum tidur, Bu. Perutku sakit, Pak. Mana bisa aku terlelap, ujar Liora. Jadi dari tadi kamu sama Mas Dimitri dan Mas Bara tadi ngomongin ini? Ya, Bu. Aku takut kamu kembali keinget trauma kamu. Aku baik-baik aja, Mas. Selama ada kamu di deketku, aku pasti baik-baik aja. Duh, sayang kamu lagi menstruasi. Kalau enggak aku udah pasti suruh kamu nyobain baju dinas yang warna pastel. Liora tersenyum. Iya, dia akan menghadapi keluarga Ardi dengan keberanian. Ia tak mau menyia-nyiakan apa yang sudah suaminya lakukan sejauh ini. Katanya mau tidur. Aku enggak ngantuk, Pak. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa, jawab Liora sembari menggelengkan kepala. Enggak apa-apa gimana? Wajah kamu merah loh, Bu. Hayo mikirin apa? Enggak ada. Kamu lagi mikir mesum, ya, Bu. Bapak Kim kalau nuduh, ya. Suka benar. Liora terkekeh begitu juga dengan Ehsan. Pria itu merasa gemas dengan tingkah istrinya baru-baru ini yang terlihat lebih berani berekspresi. Mikir apa? Tanya Ehsan. Tadinya mikir, alternatif kalau lagi halangan gini gimana? Tapi kan tadi siang udah. Jadi aku enggak jadi praktekin. Ehsan langsung ikut merebahkan tubuhnya di ranjang dan menarik tubuh istrinya agar tubuh keduanya menempel. Aku tidur sambil meluke kamu semalaman aja udah seneng banget, loh, sayangku. Heleh, sayangku. Sayangku. Kalau ada maunya panggil sayang. Kamu enggak makan dulu, udah mau jam 9 malam, loh. Besok aja, Mas. Aku malas mau ngapa-ngapain. Mas suapin, gimana? Enggak mau, aku mau dipeluk begini aja sampai pagi. Ya sudah, Mas ambilkan kamu bantal kompres dulu ya. Emoh, peluk aja. Nanti sakitnya pasti hilang.
Manja banget sih, ujar Ehsan sembari mulai mengusap punggung istrinya. Gak apa-apa manja sama suami sendiri. Yang penting bukan suami orang. Mulai pinter jawab.